Lingkungan. Lingkungan dapat mengalami perubahan keseimbangan dan pencemaran lingkungan. Perubahan keseimbangan lingkungan sendiri dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor manusia dan faktor alam. Perubahan lingkungan akibat faktor alam. Beberapa faktor alam yang dapat merusak lingkungan adalah bencana alam, seperti banjir bandang, gunung meletus, tanah longsor, gempa bumi, tsunami, kekeringan, kebakaran hutan, angin puting beliung, dan perubahan musim. Meskipun tidak dapat dipungkiri, seringkali bencana seperti banjir dan tanah longsor juga disebabkan oleh kecerobohan manusia. Bencana alam tersebut dapat mengubah lahan pertanian menjadi danau, kawasan yang telah tertata menjadi porak-poranda, dan populasi suatu jenis makhluk hidup menurun atau musnah. Perubahan lingkungan akibat kegiatan manusia. Beberapa contoh aktivitas manusia yang dapat mengakibatkan perubahan lingkungan sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan lahan untuk pemukiman, pertanian, industri, dan sarana transportasi. Pembukaan lahan berarti menghilangkan beberapa komponen biotik pada suatu ekosistem. Peristiwa ini dapat mengakibatkan punahnya flora dan fauna tertentu, perubahan daur hidrologi, serta berkurangnya kesuburan tanah. 2. Aktivitas pertanian yang diikuti dengan peningkatan penggunaan pestisida dan pupuk kimia yang berlebihan. Akibatnya, penggunaan pestisida dapat mengakibatkan resistansi hama, terbunuhnya organisme bukan sasaran, serta adanya residu pestisida pada hasil panen. Penggunaan pupuk kimia yang berlebihan dapat mengakibatkan terganggunya penyerapan air oleh akar dan terjadinya eutrofikasi. 3. Eksploitasi sumber daya laut yang tidak ramah lingkungan. Pemakaian bahan peledak dapat merusak terumpu karang, dan juga penggunaan pukat harimau dapat mengganggu regenerasi ikan. Pencemaran lingkungan. Sebagian besar aktivitas manusia menghasilkan limbah yang dapat mengakibatkan pencemaran. Berdasarkan lokasi yang tercemar, pencemaran lingkungan dibedakan menjadi pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran udara. Pencemaran air. Sumber pencemaran air yaitu A. Limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga dapat berupa limbah organik, sisa bahan makanan, tinja, dan urin. Limbah organik, plastik, kertas, dan kaca, serta limbah deterjen. Kemudian limbah pertanian. Limbah pertanian yang dimaksud yaitu limbah yang dihasilkan saat mengolah lahan pertanian, misalnya berupa penggunaan pupuk anorganik dan pestisida. Pencemaran air oleh pupuk dan pestisida dapat mengakibatkan kematian organisme air dan organisme lainnya yang meminum air tersebut. Kemudian limbah industri. Limbah industri yaitu limbah yang berasal dari kegiatan industri. Limbah industri dapat berupa logam berat, misalnya kadmium, merkuri, timbal, dan seng, arsenat, krom, timah, bensen, serta karbon tetrolida. Zat-zat tersebut dapat merusak organ tubuh manusia, bahkan beberapa di antaranya merupakan penyebab kanker. Selain itu, ada limbah pertambangan. Pertambangan batu bara menghasilkan bahan pencemar berupa asam sulfat dan senyawa besi. Kedua senyawa ini mengakibatkan air menjadi asam. Ketika air ini dialirkan keluar daerah pertambangan, akan membawa Ca dan Mg yang berasal dari batu-batuan yang dilewati. Ion Ca dan Mg mengakibatkan air menjadi sada. Nah, bagaimana sih cara mengetahui adanya pencemaran air? Adanya pencemaran dalam perairan dapat diketahui melalui uji kimia kualitas air. Beberapa parameter kimia kualitas air berupa BOD, COD, DO, dan pH. BOD atau kebutuhan oksigen biologis KOB adalah jumlah oksigen terlarut yang diperlukan oleh mikroorganisme dalam air untuk menguraikan bahan organik. COD atau kebutuhan oksigen kimiawi KOK merupakan jumlah oksigen yang diperlukan untuk mengurangi seluruh bahan organik yang terkandung dalam air melalui reaksi kimia. DO adalah kadar oksigen terlarut dalam air.
Semakin kecil nilai DO, tingkat pencemaran air semakin tinggi. Kemudian, tingkat keasaman atau pH. pH adalah ukuran keasaman suatu perairan. Air bersih mempunyai pH 6,5 sampai 7,5. Air dengan pH yang lebih kecil atau lebih besar menunjukkan adanya pencemaran. Pencemaran udara. Pencemaran udara diartikan sebagai adanya bahan-bahan atau zat-zat asin di dalam udara yang menyebabkan perubahan susunan atau komposisi udara dari keadaan normalnya. Sebagian besar gas merupakan pencemar udara. Senyawa pencemar udara digolongkan menjadi dua, yaitu senyawa pencemar primer dan senyawa pencemar sekunder. Senyawa pencemar primer adalah senyawa pencemar yang langsung berasal dari sumber pencemar. Senyawa pencemar sekunder adalah senyawa pencemar yang berasal dari reaksi senyawa-senyawa pencemar primer di udara. Terakhir ada pencemaran tanah. Secara umum tanah yang tercemar akan mengganggu mikroorganisme tanah dan makhluk hidup, hewan dan tumbuhan yang hidup di dalam tanah. Sumber pencemar tanah yaitu ada limbah domestik. Limbah domestik dapat berupa limbah padat dan cair. Limbah padat berupa sampah anorganik. Jenis sampah ini tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme. Misalnya kantong plastik, bekas kaleng minuman, dan bekas botol plastik air mineral. Limbah cair berupa tinja, deterjen, oli, dan cat. Limbah ini meresap ke dalam tanah sehingga merusak kualitas air tanah, bahkan dapat membunuh mikroorganisme di dalam tanah. Limbah industri. Limbah industri yang berbentuk padatan dapat berupa lumpur dan bubur yang berasal dari proses pengolahan. Limbah cair yang berupa hasil pengolahan dalam suatu proses produksi, misalnya sisa-sisa pengolahan industri pelapisan logam dan industri kimia. Kemudian limbah pertanian. Limbah pertanian berupa sisa-sisa pupuk sintesis untuk menyuburkan tanah, misalnya pupuk urea atau pestisida pemberantas hama tanaman, misalnya DDT. Itulah tadi pembahasan tentang perubahan lingkungan dan pencemaran lingkungan.